Selamat pagi anak-anak sekalian yang dikasihi Tuhan. Puji syukur kepada Tuhan, kita bertemu lagi dalam kegiatan Bina Iman, dalam keadaan sehat dan penuh berkat dari Tuhan. Minggu ini adalah minggu biasa yang ke-17. Injil Tuhan mengisahkan Tuhan Yesus memberi makan kepada banyak orang. Sekarang mari kita mengikuti kegiatan Bina Iman dengan hati yang gembira dan penuh sukacita dari Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita selalu. Amin. Halo anak-anak, selamat pagi. Anak-anak, hari ini sebelum kegiatan daring Bina Iman dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa yang Maha Baik, terima kasih Engkau telah melindungi kami sepanjang malam tadi. Ya Bapa, sebentar lagi anak-anakmu Bina Iman akan mengikuti kegiatan. Untuk itu Tuhan bimbing kami supaya kegiatan Bina Iman mulai awal hingga akhir bisa berjalan dengan lancar. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef, untuk selama-lamanya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Teman-teman, sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, kita berdoa dulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang penuh kasih, saat ini kami anak-anak-Mu akan mendengarkan sabda-Mu. Berkatilah kami agar kami semua dapat memahami kehendak-Mu dan melaksanakan perintah-Mu. Amin.
mendengarkan sabda Tuhan ya. Sesudah itu, Yesus berangkat ke seberang Danau Galilea, yaitu Danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti, supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini. Sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Kata Yesus, Suruhlah orang-orang itu duduk. adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang. Maka mereka pun mengumpulkannya, dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari ke-5 roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Anak-anak sekalian yang dikasihi Tuhan, baru saja kita mendengarkan Injil Tuhan. Dan sekarang mari kita mengikuti renungan Sabda Allah minggu ini, yang mengisahkan tentang seorang anak yang memberi persembahan 5 roti dan 2 ekor ikan kepada Tuhan Yesus, diberikan dengan hati yang tulus dan penuh sukacita. Suatu ketika di seberang sungai, Yesus sedang melayani ribuan orang dengan mengajarkan hal tentang kerajaan Allah dan menyembuhkan orang-orang yang sakit. Tidak terasa hari sudah malam dan Yesus merasa kasihan dan hendak memberi mereka makan. Tapi ternyata yang ada pada mereka pada waktu itu hanya ada 5 roti dan 2 ikan. Maka dengan mujizat dari Yesus, 5 roti dan 2 ikan itu dibuat bisa untuk memberi makan 5.000 orang hingga sampai tersisa 12 bakul penuh. Sungguh luar biasa Tuhan kita ini. Sekian video kita kali ini. Terima kasih. Tapi tunggu, dari mana asal 5 roti dan 2 ikan ini? Kisah ini telah ditulis di kitab Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Dan hanya dalam kitab Yohanes yang menceritakan lebih detail bahwa 5 roti dan 2 ikan itu didapat dari seorang anak. Ya, seorang anak kecil. Kenapa dia mau memberikan 5 roti dan 2 ikan kepunyaannya? Jika kita asumsikan untuk mengenyangkan 1 orang saja diperlukan 1 roti dan 1 ikan, dan jumlah orang yang ada adalah 5.000 orang, belum ditambah perempuan dan anak-anak yang kita asumsikan 3.000 orang, jadi jumlahnya 8.000 orang. Maka kita perlu 8.000 roti dan 8.000 ikan untuk membuat semuanya kenyang. Dengan data di atas,
5 roti dan 2 ikan punya anak ini hanya bisa menambah 0,043% dari keseluruhan kebutuhan yang diperlukan. Itu hampir 0% loh, atau bisa dibilang sebenarnya hampir tidak berguna sama sekali. Jadi kenapa anak ini masih mau memberikannya ya? Ditambah lagi, secara psikologis, seorang anak sangat susah untuk rela memberikan kepunyaannya, terlebih menyangkut mainan atau makanan. Tapi kenapa dia memberikannya? Kenapa, Dek? Kenapa? Kenapa kok belagu banget ngasih sesuatu ke Tuhan yang hampir nggak berguna sama sekali? Kemungkinan paling jelas kenapa dia memberikan 5 roti dan 2 ikan kepunyaannya adalah karena anak ini bukan lulusan sarjana teknik, MIPA, atau bidang eksakta lainnya. Karena dengan perhitungan sederhana tadi saja, dia pasti tahu kalau kepunyaannya tidak akan banyak membantu. Akan lebih masuk akal kalau dia diam-diam bersembunyi atau menyudut di antara keramaian dan makan bekalnya sendiri tanpa harus memberikan kepunyaannya kepada orang lain. Kan dia juga seharusnya merasa lapar. Kan dia masih kecil, kenapa harus berbagi? Atau kemungkinan lainnya kenapa dia rela memberi, karena dia tahu kepada siapa dia memberi 5 roti dan 2 ikan ini. Ya, kepada Yesus Kristus. Anak ini telah seharian berada dengan Yesus dan mendengarkan ajarannya. Ini sudah cukup meyakinkan anak ini bahwa Yesus adalah Tuhan yang sangat mampu untuk membuat mujizat dengan sedikit pemberiannya yang dengan rela hati dan ikhlas sepenuhnya dia berikan kepada Tuhan. Teman-teman, belajar dari anak kecil tadi, kenalilah kepada siapa kamu memberi atau melayani selama ini. Jangan lagi kamu merasa yang selama ini kamu berikan, baik itu materi atau pelayanan kamu, tidak berguna bagi Tuhan. 5 roti dan 2 ikan saja bisa Tuhan lipat gandakan, apalagi yang selama ini kamu lakukan kepada Tuhan. Yakinkan hati kamu untuk memberikannya dengan tulus ikhlas kepada Tuhan, maka Tuhan akan dengan senang hati menerimanya. Kita akhirnya akan tahu bahwa tidak ada pemberian yang terlalu kecil bagi Tuhan. Terlebih jika kita memberi sepenuhnya hidup kita menerima Kristus, maka yakinlah, Dia akan memakai kita untuk menjadi berkat bagi 5.000, 10.000, atau bahkan semua orang di muka bumi. Anak-anak yang terkasih, sekarang kita masuk dalam kegiatan aktivitas. Kita akan membuat keterampilan dari kertas yang mengisahkan 5 roti dan 2 ekor ikan. Selamat mencoba. Dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati, yang makan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati, yang makan 5.000 orang, sisa 12 keranjang.
Adik-adik yang terkasih, marilah kita menyatukan doa dan harapan kita dengan berdoa Bapa kami. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin. Amin. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang Papa, sayang Mama, sayang Kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya, sayang semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang Papa, sayang Mama, sayang Kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya, sayang semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang Papa, sayang Mama, sayang Kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya, sayang semua. Sayang Papa, sayang Mama, sayang Kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya, sayang semua. Semoga Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Terima kasih untuk anak-anak yang hari ini sudah mengikuti kegiatan Bina Iman. Dari kegiatan Bina Iman hari ini, kita diajak untuk lebih lagi memahami bahwa Tuhan sangat mencintai kita semua. Sehingga setiap orang yang setia mengikutinya tidak dibiarkan berkekurangan. Kita semua diajak untuk meneladan Tuhan Yesus dengan cara memberi perhatian kepada setiap orang yang membutuhkan perhatian berupa makanan atau kebutuhan hidup lainnya. Anak-anak yang terkasih, sekarang marilah kita mengakhiri kegiatan kita hari ini. Marilah kita mempersiapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih selalu bersama kami. Berkatilah kami agar kami semakin dimampukan untuk meneladan Engkau. Semoga kami semua menjadi pribadi yang lebih peduli terhadap sesama kami, terutama di saat kondisi seperti saat ini. Semoga kami menjadi anak-anak yang peka untuk turut memperhatikan sesama yang berkekurangan dan yang sangat membutuhkan uluran tangan.
Tuhan Yesus, berkatilah kami semua. Namamu kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sekali lagi untuk anak-anak semua. Terima kasih juga untuk para orang tua, keluarga yang sudah mendampingi anak-anak mengikuti kegiatan pembinaan iman hari ini. Anak-anak tetap semangat untuk berdoa, belajar, dan bermain dari rumah. Tuhan Yesus memberkati.